Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM dan juga sahabat Facebook dan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan di Indonesia, bahkan di dunia. Orang-orang Indonesia yang ada mungkin di luar negeri ya. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Adol Bastian Putar-Putar. Doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara sekalian senantiasa diberkati Tuhan, sehat selalu ya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, dalam kesempatan ini kembali saya mengingatkan seluruh jemaat Tuhan ya, supaya tetap setia beriman kepada Allah Tritunggal, tetap setia kepada beriman dan percaya kepada Allah Tritunggal, karena itulah hakikat Kristen, yaitu percaya kepada Bapa, percaya kepada Anak yaitu Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Ya, jadi seperti yang diucapkan gereja-gereja dengan pengakuan iman rasuli, nah itu udah benar. Ya, itu udah benar ya. Nah, ikuti terus, setialah percaya kepada Tritunggal yang kudus. Jika ada ajaran di luar itu yang saat ini sedang viral ya, luar biasa, sudah merendahkan Yesus, dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat, tidak setara dengan Bapa ataupun Allah atau Yahweh. Dia bukan pencipta alam semesta. Lalu dikatakan Yesus itu tidak ada sebelum segala sesuatu ada, tidak ada di dalam kekekalan. Nah ini sudah memperkosa banyak ayat Alkitab, merusak banyak ayat Alkitab ya. Nah itu keberadaan Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus salah satunya. Nah itu di Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi ahli Taurat pada saat itu, mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah ini dipahami, dipaksakan, diajarkan oleh ES, mengatakan itu jangan ditafsirkan secara harafiah. Yesus itu bukan bodoh mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada. Wow, luar biasa. Waktu saya masih S1 5 tahun saya sudah belajar ini, kembali melanjutkan ke S2 belajar lagi itu, S3 belajar lagi itu, ketemu terus dengan ayat itu yang menunjukkan data fakta bahwa Yesus sudah ada di dalam praeksistensi atau belum sebelum inkarnasi. Salah satunya ya Yohanes 8 ayat 58, Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat itu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah bahwa dia sudah ada di dalam kekekalan, bahkan sebelum Abraham ada, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Ego eimi, I am. Ya, itu menunjukkan keberadaan Kristus dengan tidak dibatasi oleh waktu, ya, tidak terbatas dengan ruang waktu. Dia sudah ada di dalam kekekalan sebelum dia berinkarnasi sebagai manusia. Makanya dia adalah Tuhan, dialah Allah itu sendiri, karena sifat Allah itu salah satu harus memiliki sifat kekekalan. Ada nggak itu kepada Bapa? Ada nggak itu kepada Yesus? Ada nggak pada Roh Kudus? Ada. Sehakikat di dalam kealahan, maka Yesus itu sudah ada sebelum lahir di Bethlehem, sebelum dia berinkarnasi ya, menjadi manusia ya, menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dia sudah ada dalam kekekalan, maka dialah Tuhan yang disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan oleh para rasul, gereja mula-mula, Rasul Paulus dan umat Kristen sampai hari ini. Ya, kalau sudah tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, silakan keluar dari kekristenan, buat agama sendiri, keyakinan sendiri. Jangan rusak hakikat kekristenan yang sudah dibangun berdasarkan Alkitab, sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja ya, untuk menolak ajaran sesat, yang menolak Yesus sebagai manusia, yang menolak Yesus sebagai Allah, ya, yang menolak Yesus tidak sehakikat dengan Allah, dimunculkan lagi sekarang ini. Wow, luar biasa.
Nah, perhatikan Yohanes 8:58 itu. Ketika Yesus berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, mengapa di ayat yang berikutnya, ayat 59, orang-orang Farisi marah bahkan hampir lempar Yesus? Itu tidak perlu ditafsirkan karena secara tidak langsung ayat itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah, dia adalah Yahweh yang disembah Abraham. Makanya sebelum Abraham ada, Yahweh sudah ada, Tuhan sudah ada, Yesus sudah ada. Nah, Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, Allah itu sendiri. Ya, saya mengatakan itu. Dialah Logos, dialah Firman, Firman itu adalah Allah sendiri, dan Allah itu Yahweh God, atau dikatakan Elohim dalam perjanjian lama, ya, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus yang terlibat dalam penciptaan, dan Yesus ada di situ. Nah, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus sudah ada. Bahkan Yesus itu bukan dicipta tapi pencipta. Maka kita tolak juga ajaran mengatakan Yesus itu dicipta. Jadi begitu. Makanya dikatakan juga di dalam Mika 5 ayat 1-2, yaitu bahwa Yesus itu sudah ada dalam sejak purbakala. Apa itu sejak purbakala? Nah, sejak purbakala itu bukan menunjukkan waktu, zaman, ya. Tidak. Tapi itu menunjukkan kata yang digunakan itu adalah kata olam. Bahasa Ibrani, apa itu olam? Kekal. Berarti dia sudah ada di dalam kekekalan. Sebelum dia lahir di Bethlehem, Yesus sudah ada. Dia adalah Allah itu sendiri. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi di luar itu, mari tolak dengan tegas ajaran itu. Itu adalah ajaran bidat dimunculkan kembali. Jangan lihat karena dia punya popularitas, karena dia banyak uang, mungkin pengikutnya banyak. Itu tidak banyak. Katakanlah mungkin 10 ribuan, ya, dibandingkan dengan Indonesia memiliki penduduk 200 juta lebih, dan di dalamnya ada Kristen, ya, mungkin sudah puluhan juta yang percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu gereja HKBP itu. Wah, semuanya itu sampai hari ini setia kepada Allah Tritunggal. Selalu mengucapkan pengakuan iman rasuli setiap hari Minggu. Ya, PGI itu syarat untuk bergabung menjadi anggota PGI itu adalah harus mengakui Allah Tritunggal. Makanya ada 96 gereja yang dominasi yang bergabung, ya sinode yang bergabung di PGI itu, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yaitu mengakui Allah Tritunggal. Jadi nggak sebanding, jauh sekali lah. Ya mungkin bertambah 1-2 orang, tapi saya dengar juga sudah mulai ada berkurang pengikut itu. Mereka tidak menerima ajaran itu, ya. Mulai mereka mundur. Bahkan ada yang saya tahu gembalanya teman baik, katanya sudah mau keluar dari sinode itu yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Ya mudah-mudahan masih banyak yang mengikuti yang lainnya, ya. Nah, ya, akan kebenaran itu akan diuji dengan waktu, bukan dengan uang, bukan dengan harta, bukan dengan pengacara, ya kan? Nah, bukan, ya. Ya, boleh sekarang ini mungkin yang pengajar yang anggap bidat itu dilindungi oleh banyak pengacara karena banyak uang, silakan saja. Tapi berhadapan dengan Tuhan. Saatnya Tuhan akan bertindak. Tunggu waktu yang tepat, waktu Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita orang-orang Kristen, ya, yang selama ini tertidur, ya, bangunlah dari tidur kita untuk terus kobarkan Injil. Kobarkan Injil bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Dia Tuhan yang kekal, Dia pencipta alam semesta dan segala isinya. Dia menopang segala sesuatu. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Dia setara dengan Bapa. Injil itu adalah berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia akan binasa. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu dikatakan Yohanes 3:16, Yohanes 1:12, 1 Yohanes 5
ayat yang ke 10 sampai 13 sangat jelas dikatakan, barang siapa yang memiliki anak, yaitu memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Hidup bagaimana? Hidup yang kekal. Ya, jadi kita hanya memperoleh kehidupan kekal karena kita percaya, beriman kepada Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus manusia binasa. Sekali lagi, di luar Yesus manusia binasa. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun itu, ya, apalagi menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Binasa, ya. Bertobatlah, ya, bertobat kembali kepada jalan yang benar. Baik Bapak Ibu dan kasih Tuhan, sekali lagi, setialah kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setia, beriman, dan percaya. Dan itulah yang menuntun kita, membawa kita kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang membawa kita kepada kehidupan kekal ke surga, ya. Baik, puji Tuhan, kiranya ini boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.